Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Video berikut ini adalah video coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Endri Purwati MPD. Beliau adalah rekan saya di SD Negeri Kroya 1. Silakan perkenalkan Ibu Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endri Purwati MPD. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri Kroya 01. Saya merupakan rekan dari Ibu Hartini SPD. Ya, terima kasih Bu Endri. Ibu Endri, apa hari ini Ibu Endri ada waktu? Iya, ini hari ini saya ada waktu Bu. Alhamdulillah ini sedang jam kosong. Ya, terima kasih. Di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Endri ya, terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan pada tahap pertama, yaitu tahap pra-observasi. Pada kegiatan ini saya ingin sedikit bertanya jawab dan melihat bagaimana kesiapan Ibu Endri dalam rangka pembelajaran yang akan Ibu Endri lakukan di kelas Bu Endri pada saat observasi dengan saya nanti. Tujuannya di sini Bu Endri adalah untuk menggali potensi dari Bu Endri sendiri dan potensi dari siswa-siswa Bu Endri dalam rangka pembelajaran di kelas. Baik Bu Endri, untuk yang pertama yang saya tanyakan, dalam observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Endri lakukan di kelas itu seperti apa ya Bu ya? Ya, baik ya Bu Hartini. Ini jadi pada saat observasi nanti ini saya akan masuk pada pembelajaran IPA. Jadi dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama itu setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara ciri khusus yang dimiliki hewan dan lingkungan hidupnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menyajikan karya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Seperti itu Bu. Baik, jadi nanti dalam observasi ada 2 indikator tujuan pembelajaran yang akan Bu Endri sampaikan ya? Iya betul Bu. Kemudian Bu Endri, bagaimana sih pembelajaran yang Bu Endri lakukan sebelum coaching supervisi akademik seperti itu Bu? Iya, jadi pada bab sebelumnya ini sebenarnya saya itu sudah menggunakan PowerPoint ya Bu Hartini. Saya pikir dengan penggunaan PowerPoint ini dapat membantu siswa memahami materi lebih baik. Tapi ternyata ketika saya ulangan harian, ini hasilnya ini yang nilainya di atas KKM itu masih sedikit begitu Bu. Intinya kalau saya tangkap berarti pembelajaran yang sudah Bu Endri lakukan itu belum sesuai dengan harapan Bu Endri, gitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Mungkin karena saya ini hanya menggunakan PowerPoint, jadi pembelajarannya ini belum berpusat ke siswa Bu. Jadi nilainya ini masih kurang gitu ya. Jadi mungkin perlu ditambah yang lain gitu ya, supaya siswa ini lebih memahami materinya seperti itu Bu. Jadi begitu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya Bu Endri akan memberikan perkembangan gitu ya Bu Endri ya? Iya betul. Dari yang pertama sudah memakai PowerPoint, mungkin nanti di observasi berikutnya, di pembelajaran berikutnya Bu Endri akan menerapkan strategi-strategi lain untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid-murid. Gitu ya Bu Endri ya? Iya, jadi itu nanti saya menggunakan PowerPoint, itu kemarin ketika menggunakan PowerPoint ini hasilnya kurang maksimal. Jadi saya berpikir saya ingin membuat alat peraga untuk siswa-siswa yang mungkin kinestetik seperti itu Bu. Jadi dapat membantu siswa untuk memahami materi lebih baik. Jadi rencana saya itu juga saya akan membuat RPP berdiferensiasi. Jadi selain alat peraga PowerPoint ini, lalu saya juga akan membuat LKPD dan strategi pembelajaran yang
lebih bervariasi, misalnya diskusi kelompok, kemudian dengan video, dengan presentasi seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya berarti pengembangan yang akan Ibu Endri lakukan diantaranya adalah menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi agar mengcover semua kebutuhan siswa. Kemudian Bu Endri akan membuat LKPD dan melakukan pembelajaran dengan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, diantaranya ada dengan berdiskusi. Itu ya kira-kira Bu Endri ya. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi ya Bu Endri, dalam rangka membuat pembelajaran itu lebih mengakomodir siswa, itu Bu Endri sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu ya? Iya, jadi itu nanti mengakomodir dari gaya belajar ya Bu ya. Selama ini kan kita ketahui kalau gaya belajar itu ada auditori, ada kinestetik, ada 3 ya, ada auditori, kinestetik, dan Visual. Nah, Iya. mungkin ini dengan menggunakan PowerPoint itu hanya untuk gaya belajar yang visual saja. Nah, jadi untuk auditori itu nanti saya rencananya dengan menggunakan lirik lagu, ya, diganti dengan cara hewan menyesuaikan diri. Untuk yang kinestetik itu nanti dengan membuat LKPD yang mengakomodir kebutuhan siswa seperti itu. Iya, jadi semua gaya belajar anak itu nanti terakomodir dalam pembelajaran yang akan Bu Endri lakukan ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira untuk melakukan pembelajaran tersebut, Ibu Endri akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau seperti apa Bu? Oh ya, jadi nanti saya akan berkolaborasi ini membuat PowerPoint yang lengkap, kemudian LKPD yang mengakomodir kebutuhan siswa ini berkolaborasi dengan rekan saya yang juga guru kelas 6. Jadi saya kan kelas 6B lah, nanti berkolaborasi dengan Bu Endri di guru kelas 6. Oke, berarti antara kelas 6A dengan kelas 6B nanti terjadi sesuatu yang balance dalam pembelajaran walaupun kelasnya berbeda demikian ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kemudian Bu, supaya pembelajaran yang Ibu Endri lakukan itu selalu mengalami perkembangan, kita juga perlu mengadakan refleksi diri. Kira-kira untuk refleksi diri tersebut, apa yang akan Ibu Endri lakukan demi perkembangan pembelajaran ini? Jadi ini saya sangat bersyukur ya Bu, dengan adanya supervisi ini, jadi saya bisa merefleksi diri kira-kira proses pembelajaran saya itu kurangnya di mana. Jadi nanti bisa untuk pertimbangan saya supaya proses pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, gitu Bu. Memang ya Bu Endri, kalau untuk kegiatan supervisi itu sebenarnya berlaku juga atau bermanfaat juga untuk peningkatan kompetensi diri, dan juga kita melibatkan orang lain dalam rangka melihat keunggulan ataupun kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, sehingga akan bermanfaat ke arah yang lebih positif lagi bagi pembelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas bersama siswa kita. Dari pembelajaran yang dipaparkan oleh Bu Endri tadi, kita Ibu Endri, saya sudah tidak sabar ingin bersama-sama mengikuti pembelajaran dengan Ibu Endri di kelas Bu Endri. Kira-kira rencananya untuk pembelajaran yang bisa saya ikuti itu dalam tahap observasi akan Ibu Endri laksanakan kapan? Rencananya itu hari Selasa Bu, jadi di hari Selasa jam pertama sampai jam 3 di kelas 6 saya gitu. Itu rencananya. Jadi hari Selasa di jam ke 1, 2, dan 3. Baik Ibu Endri, insya Allah saya bisa mengikuti pada jam tersebut, dan saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Semoga nanti observasi kita berjalan dengan lancar, dan harapan-harapan dari pembelajaran yang sudah Ibu Endri susun, sudah Ibu Endri
harapkan sedemikian rupa dapat terwujud bersama demi mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Demikian Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Endri atas waktunya. Siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Tentunya kita akan lanjutkan kegiatan obrolan semacam ini dalam kegiatan observasi yang akan kita lakukan di waktu esok. Terima kasih Bu Endri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bahagia.